saling berlipat tangan. Baiklah, sebelum masuk mulai ibadah ini, marilah kita sama satu teduh sejenak. Untuk mengawali ibadah hari ini, saya undang jemaat untuk berdiri. Kita angkat pujian, menyanyikan haleluya. Bapa
menyanyikan haleluya, haleluya, bahwa terpujilah Engkau ya Tuhan Allah dan Juru Selamat kami, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memimpin menyertai segenap umat-Nya di sepanjang sejarah gereja, sejarah kehidupan umat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau hari Minggu, hari perhentian ini, kami boleh memberikan hidup kami, waktu kami untuk kami datang dan beribadah bersama-sama. Kami bersyukur untuk semua jemaat yang sudah dalam ruangan ini, maupun yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Kami berdoa biar Tuhan memimpin, Tuhan menyertai, Tuhan memberikan kami kesukacitaan untuk duduk diam, beribadah bersama-sama, memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, di dalam seluruh rangkaian ibadah kami ini, nama-Mu dimuliakan dan Engkau disenangkan oleh setiap nyanyian kami. Doa kami Engkau mendengarkan. Bahkan ketika kami mendengarkan suara-Mu, kami pun duduk diam untuk mendengarkan dan menghidupinya. Bahkan apa yang kami akan berikan melalui persembahan kami, Engkau boleh menyukainya dan Engkau boleh memimpin kami di dalam seluruh rangkaian ibadah ini. Berkati semua pelayan yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan pimpin tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Dan kami tidak izinkan segala kuasa setan yang mau mengganggu kami, yang mau mengganggu jalannya ibadah kami. Kami berdoa, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan Engkau disenangkan. Dan Roh Kudus tolonglah kami masing-masing pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus Kristus kami membuka ibadah ini. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, marilah kita akan menghabiskan ibadah kita pada hari ini. Ibadah pada hari ini kiranya boleh jadi di dalam pengakuan pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Pembacaan nas pembimbing pada hari ini terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10. 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Mari kita akan membaca bersama-sama. Sekali lagi 2 Korintus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-10 dan 11. Kita membaca bersama-sama 3-4 iya. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh untung atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Demikianlah nas pembimbing kita pada hari ini. Kita meresponinya dengan pujian pertolongan-Mu. Berada
Kita akan membaca secara berbahasa. Saya akan membaca ayat ganjil, sehingga pemusik dan jemaat membaca ayat yang genap, dan ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Kiranya kasih setiamu mendatangkan aku ya Tuhan, keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Janganlah sekali-sekali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap pada hukum-hukum-Mu. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Ingatlah firman yang Engkau katakan kepada hamba-Mu, oleh karena Engkau telah membuat aku berhak bersama-sama dalam menghidupkan aku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Berkatilah yang membaca dan merenungkannya. Terima kasih, jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk ke ruang kesaksian, dan sebelumnya kita angkat pujian hari ini, merasa bahagia.
Mungkin jika belum ada, mungkin untuk minggu depan dipersilakan, dipersiapkan. Nah, selanjutnya, kalau tidak ada, saya undang kesaksian pujian persekutuan toga, dipersilakan maju. Ada banjir aja. Berat kali maju ini.
saya ajak jemaat untuk berdiri. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Tangan kemudian dari timur dari barat.
pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Jauhi kami dari hal-hal yang melupakan Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan, kami serahkan segala hal ke dalam tangan Engkau Tuhan, agar kami semakin hari semakin bertumbuh Tuhan di dalam Engkau Tuhan, dan baik lagi Tuhan, jadi anak-Mu yang takut akan perintah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Baiklah, jemaat sekalian masih berdiri. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian firman dari manusia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah terang dalam jalan hidup kami. Engkaulah yang memberikan kepada kami hikmat dan bijaksana-Mu. Engkaulah yang menuntun kami melewati hari demi hari kami, sehingga melaluinya kami pun dibentuk semakin dekat dan serupa dengan-Mu. Inilah kami jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan, pimpinlah kami, Roh Kudus kasihanilah kami, sehingga ketika kami ada dalam ibadah kami mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk kami mencernanya, mengelolanya, dan menjadi pedoman hidup kami dalam perjalanan kami. Pimpin kami semua ya Tuhan. Kami siap untuk merenungkan, mendengarkan firman-Mu. Terlebih lagi kami rindu untuk menghidupi firman yang menerangi sumber dalam pengenalan kami akan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Silakan duduk.
Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama di dalam hari Minggu di akhir atau minggu terakhir di bulan Februari ini, dan bulan minggu depan kita sudah ada di bulan yang baru, yaitu bulan Maret. Ya, tidak terasa saudara, kita sudah 3 bulan di dalam tahun 2025 ini saudara. Nanti tidak rasa sudah mau Paskah, habis Paskah kita persiapan Natal. Rasanya kok cepat sekali ya saudara. Dan bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Mari kita akan lanjutkan membaca kitab Filipi. Kita buka dalam Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-9. Filipi pasal yang keempat ayat 2 sampai dengan ayat 9. Kita akan membacanya berganti-gantian. Saya akan membaca ayat yang kedua, saudara ayat 3, demikian sampai dengan ayat 9. Di dalam tema kita hari ini, yaitu mengatasi konflik. Mengatasi konflik antar generasi. Saudara, mari kita membaca kitab kita 3-4 ya. Eudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya saat sepikir dalam Tuhan. Silakan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang diberkati mereka yang membaca dan melakukan dalam hari lepas hari. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dalam pembacaan kita melihat ada satu fenomena di jemaat Filipi. Kita sudah membaca dan merenungkan dari pasal yang pertama, bagaimana Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat yang ada di Filipi untuk mereka hidup senantiasa berpadanan dengan Injil, untuk mereka hidup senantiasa memikirkan perkara-perkara tentang Kristus, untuk mereka senantiasa hidup siap sedia di dalam berbagai macam tantangan. Secara khusus Paulus menegaskan tentang hal menderita bersama dengan Kristus. Paulus mengatakan di dalam pasalnya yang pertama ayat yang ke-29, sebab kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dan dalam pergumulan-pergumulan itu, kita melihat bahwa jemaat Filipi mengalami berbagai macam tantangan. Paulus pada saat itu sedang ada di penjara di kota Roma. Secara badani Paulus tidak bersama-sama dengan jemaat Filipi, tetapi di dalam iman percaya, di dalam doa, dan di dalam informasi yang diberikan oleh Epaphroditus, maka Paulus mengerti betul jemaat yang pernah dilayani ini secara tatap muka. Dan saudara yang kasih Tuhan, di dalam pembacaan kita bertemu dengan tantangan yang ada di dalam gereja, di dalam jemaat, yaitu terjadinya sebuah konflik. Saudara, apa itu konflik? Kalau kita memperhatikan, konflik berbicara tentang benturan di dalam kebersamaan. Di dalam kata konfligere yang artinya bersama dan berbenturan, artinya di dalam satu kesatuan adanya sebuah benturan sehingga silang pendapat pun terjadi. Konflik didefinisikan sebagai pertentangan antar individu, antar grup, maupun dengan diri sendiri. Dalam terjemahan artian dari KBBI mendefinisikan konflik itu beberapa. Yang pertama, terjadinya percecokan, perselisihan, pertentangan. Yang kedua, ketegangan atau pertentangan atau keinginan
yang saling bertentangan untuk menguasai diri sehingga mempengaruhi tingkah laku. Saudara, inilah konflik. Banyak kita berpikir bahwa konflik tidak boleh terjadi. Banyak kita berpikir bahwa kalau konflik kita harus menghindar. Banyak kita berpikir bahwa konflik itu adalah aib. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, sadarkah kita bahwa konflik itu seringkali hadir dalam tatanan sosial, dalam tatanan hubungan relasi, dalam persahabatan, dalam hubungan suami istri, dalam hubungan berpacaran, dalam berbagai hubungan tatanan sosial. Kalau mau jujur, kita tidak pernah bisa menghindar dari konflik. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat konflik, tadi kita melihat bahwa konflik tidak bisa dihindari. Seringkali semakin kita berusaha untuk menghindari konflik, seringkali juga kita menambah konflik itu sendiri. Paling tidak orang-orang melihat konflik ada 3. Yang pertama, mereka bersikap melawan, artinya siap fighting, bertarung dengan orang yang sedang dalam konflik itu. Tapi ada juga orang-orang ketika ada di dalam konflik, mereka kemudian melari, menghindari, pergi. Mereka tidak berani menghadapi konflik itu. Mereka berpikir bahwa ketika mereka pergi, maka konflik itu akan selesai. Tapi persoalannya, saudara, ketika lari, apakah konflik itu selesai? Tentu saja tidak. Kita hanya sedang meniadakan konflik untuk sesaat. Dan kita kembali, maka konflik itu ada. Ada juga orang yang ketiga, ketika menghadapi konflik, mereka bersikap diam 1000 bahasa, tidak mau bicara. Kalau bahasa sederhananya mungkin ngambek, diam aja, diomongin, ditegur, diam 1000 bahasa. Mereka berpikir bahwa dengan diam, seperti peribahasa, diam itu adalah emas. Tapi persoalannya, nggak semua diam itu adalah emas. Semakin kita diam, semakin konflik itu ada. Nah, saudara melihat konflik, dampak dari konflik itu ternyata ada 2, yaitu bisa positif, bisa juga negatif. Jika konflik diselesaikan dengan sama-sama mencari solusi yang baik, maka konflik itu menjadi sebuah hal yang baik pula. Dengan adanya konflik yang diselesaikan, maka konflik menghasilkan sebuah pengertian satu sama lain. Kalau saudara sudah menikah, saudara mau mengerti pasangan saudara, maka mengertilah melalui konflik. Karena dengan konflik kita dapat mengerti siapa pasangan kita, apa yang dia mau, apa yang ada dalam pikirannya. Kalau saudara nggak pernah konflik dengan pasangan saudara, itu tanda-tanda telah nyata. Jangan-jangan pasangan saudara nggak cinta sama saudara. Coba tanya yang sudah menikah, berapa sering mereka konflik? Oh, sering. Makanan sehari-hari tuh, ya, makanan sehari-hari. Tapi dengan adanya konflik yang diselesaikan, maka konflik itu memberikan sebuah pengertian yang baik. Konflik yang diselesaikan juga memberikan penguatan. Semakin konflik semakin kuat. Kenapa? Karena dengan adanya konflik yang diselesaikan, maka aku mengerti dia, dia mengerti aku. Aku tahu kekurangannya, dia tahu kekurangan aku. Maka kita saling melengkapi. Karena ada konflik. Tapi ketika konflik tidak diselesaikan dengan baik, ini yang menjadi persoalan. Pada saat konflik tidak diselesaikan dengan baik dan dibiarkan berlarut-larut, maka akan menjadi bola panas yang ujungnya akan memecah belah kesatuan. Maka kenapa banyak suami istri akhirnya berpisah, perceraian terjadi, perselingkuhan terjadi? Oleh karena apa? Oleh karena konflik tidak pernah diselesaikan. Berpikir bahwa konflik sudah selesai, tapi ternyata hanya menyimpan di dalam hati. Akhirnya waktu dan momen tertentu kita kemudian meledak
dan disitulah keluar kata-kata kasar, keluar kata-kata yang menyakitkan, dan berujung kepada pulangkan saja aku pada ibuku. Masalahnya jauh dari Jepang kan, mau pulangkan kemana? Nggak ada uang. Jadi kau bertahan dulu, kata suaminya kan gitu ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apa sih penyebab konflik? Mari kita lihat di sini. Yang pertama, yang paling sering terjadi adalah miskomunikasi. Saudara, konflik seringkali terjadi karena adanya pesan komunikasi yang tidak sampai kepada penerimanya, atau pesan yang disampaikan kemudian ditafsirkan atau diterima secara keliru. Alkitab memberikan konflik di dalam konteks miskomunikasi. Murid-murid berantem, saudara. Murid-murid Tuhan Yesus berantem satu sama lain. Ketika apa? Ketika Tuhan Yesus menjelaskan tentang kerajaan Allah. Berkali-kali Tuhan Yesus katakan, hal kerajaan Allah seumpama, hal kerajaan Allah seumpama. Bahkan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu akan bersama-sama dengan aku di kerajaannya. Murid-murid mengerti kerajaan itu sebagai sebuah tatanan politik. Murid-murid berpikir, kelak nanti Yesus akan menjadi pemimpin politik di Israel. Dan Yesus akan melepaskan Israel dari penjajahan dari Roma. Wah, saudara, mereka punya satu kebanggaan, mereka punya satu keinginan kuat. Sampai-sampai ibu dari Yohanes berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, nanti ya, kalau sudah di dalam kerajaanmu, ingatlah anakku ini Yohanes. Dia pikir ada orang dalam, mantap ini kan. Wah, akhirnya murid-murid berantem. Cuman gara-gara apa? Siapa yang paling utama di hadapan Yesus? Siapa yang nanti menjadi menteri? Siapa yang menjadi menteri A, B, C, dan seterusnya? Mereka saling berebutan. Oleh karena apa? Oleh karena mereka tidak memahami atau menerimanya pesan itu dengan keliru. Bapak Ibu, seringkali dalam kehidupan kita konflik disebabkan karena pesan yang tak tersampaikan. Apalagi kalau saudara lagi jengkel sama pasangan saudara, saudara ketik pesan di WhatsApp atau di Messenger, ketik pesan panjang lebar gitu ya, pasangan saudara baca, dia pasti salah mengerti tafsirannya. Kenapa? Karena untuk mengerti pesan itu membutuhkan pikiran yang dalam. Seringkali terjadi seperti itu. Yang kedua, yaitu apa penyebab konflik? Yang kedua yaitu perbedaan nilai dan pandangan. Perbedaan nilai dan pandangan yaitu bicara tentang sikap nilai atau pandangan di mana masing-masing kedua belah pihak punya pandangan yang berbeda. Contoh misalnya, visi kita adalah menjadi komunitas murid Kristus di Jepang. Wah, kalau dua kelompok menafsirkan kata menjadi murid Kristus, kemungkinan besar yang kelompok 1, 2, 3 memiliki pandangan yang berbeda tentang kata itu atau kalimat itu. Nah saudara, perbedaan nilai dan pandangan seringkali terjadi dan kemudian menekankan harusnya pandangan pula yang diterima, harusnya penilaian aku yang benar. Nah saudara, contoh di dalam Alkitab yaitu apa? Paulus sendiri pernah konflik dengan Petrus. Kalau kita membaca di dalam kitab Galatia, maka kita melihat di sana bagaimana Paulus menegur Petrus dengan keras. Paulus menegur Petrus dengan keras. Kenapa? Karena Paulus menilai yaitu Petrus bersikap munafik. Petrus tidak mau makan dengan orang-orang non-Yahudi. Tapi bukan pada saat Paulus tidak ada, melainkan pada saat Paulus datang. Dia sudah makan sama-sama orang non-Yahudi, artinya orang-orang yang tak bersunat yang dianggap kafir itu. Tapi ketika Paulus datang, Petrus pergi. Wah, Paulus marah sekali di situ. Dan dia menegur dengan keras. Kenapa kamu bersikap munafik seperti itu? Saudara, yang ketiga, kenapa konflik itu sering kali terjadi? Yaitu takutnya menanggung resiko. Terkadang saat keputusan diambil, maka ada resiko yang akan terjadi. Setiap keputusan itu mengandung konsekuensi. Tapi kemudian konflik itu terjadi oleh karena apa? Oleh karena salah satu pihak takut menanggung resiko.
Sehingga yang terjadi adalah dia lari atau meninggalkan, atau kemudian mengatakan iya padahal ia sendiri tidak setuju, dan kemudian dia meninggalkan begitu saja. Contoh yang terjadi adalah Ananias dan Safira di dalam Kisah Para Rasul. Pada saat itu, saudara, orang-orang mengumpulkan harta bendanya, menjual, dan kemudian uangnya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Semua orang setuju. Ananias dan Safira dikatakan orang yang kaya. Mereka punya sebidang tanah. Akhirnya mereka menjual. Tapi kemudian mereka bermufakat jahat. Mereka tidak berani menanggung resiko. Kalau itu diberikan kepada rasul dan dibagikan, maka kemungkinan mereka menjadi sulit, menjadi pas-pasan. Akhirnya mereka suami istri ini bermufakat, berdiskusi. Safira, gimana ya? Ini uangnya banyak. Masa kita kasih semua ke gereja? Masa kita kasih semua untuk pelayanan? Safira berkata ke Ananias, udahlah, uangnya kita bagi dua aja. Kita bilang ke Rasul Petrus bahwa semuanya sudah kita berikan. Coba lihat ya, tidak berani menanggung resiko. Akhirnya mereka datang ke Petrus. Petrus bertanya, sudahkah semuanya ini yang kau berikan, Ananias? Wah, Ananias dengan bangga berkata, sudah, semua sudah saya berikan. Petrus bertanya lagi, sudahkah semuanya kau berikan? Sudah semuanya. Dan Rasul Petrus kemudian mengatakan, mengapa engkau membohongi aku? Engkau bukan membohongi manusia, tapi engkau membohongi Allah. Dan apa yang terjadi? Ananias kemudian mati di tempat. Safira datang pun dengan sama. Dia tidak mau mengaku, padahal dia sudah melihat kedukacitaan itu. Dia bersikeras, tidak mau menanggung resikonya. Akhirnya hukuman itu pun diberikan, dan kemudian ia pun mati. Seringkali konflik terjadi oleh karena kita tidak berani menanggung resiko apa yang setelah diputuskannya. Banyak pelayan-pelayan kemudian lari dari pelayanan. Oleh karena apa? Oleh karena tidak berani menanggung resiko. Ketika saudara memberikan diri melayani, dibuat kesepakatan, kita datang jam 9.30 sampai 9.45, kita harus mulai latihan. Wah, saudara tidak mau menanggung resiko. Resiko bangun pagi, resiko kejar kereta, resiko nggak sarapan, dan seterusnya. Maka saudara mulai berpikir, kalau begitu aku bilang iya aja iyalah, tapi lama-lama aku lari. Gak muncul, ditanya oleh komisi koinonianya, di mana kamu? Kamu kok sudah lama nggak melayani? Ya, aduh sibuk, alasan 1001 macam. Akhirnya apa? Ditegur. Begitu ditegur, marah. Ini yang terjadi. Saudara, yang terakhir, ada banyak penyebab, tapi paling tidak ini yang paling sering, yaitu apa? Tujuan yang berbeda. Konflik sering kali terjadi oleh karena apa? Oleh karena tujuan kita berbeda dengan tujuan orang lain. Ada di dalam satu tubuh, ada di dalam satu payung, tapi tujuannya berbeda. Contohnya, ketika Allah memanggil Yunus. Yunus dipanggil Tuhan kemana? Ke Niniwe. Tuhan katakan apa ke Yunus? Yunus, bangun, pergilah ke Niniwe. Beritakanlah firman di sana. Aku rindu mereka bertobat. Apa Yunus bilang? Enggak, Tuhan. Orang Niniwe itu jahat, Tuhan. Masa sih mereka harus bertobat? Harusnya kan engkau basmi mereka. Harusnya mereka menerima hukuman. Yunus berkata kepada Tuhan, oke Tuhan. Dia pergi. Dia berpikir bahwa dia mungkin bisa membohongi Tuhan. Tujuannya berbeda. Tujuannya dia adalah apa? Tujuan dia adalah untuk kehancuran orang Niniwe. Akhirnya Yunus lari kemana? Ke Tarsus. Dia lari ke kota Tarsus, naik kapal. Wah, Tuhan marah. Saudara, tujuan yang berbeda seringkali membuat konflik itu terjadi. Dan dalam pembacaan kita bertemu dengan dua orang wanita yang bernama Eudia dan juga Sintike. Saudara, mereka juga sedang ada dalam konflik. Dan konflik itu berkesinambungan.
Mereka memiliki tujuan yang berbeda. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam pasal yang keempat ayat yang kedua ini, di sana dikatakan begini, Eudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati. Supaya apa? Supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Saudara, kenapa Paulus memberikan nasihat ini? Oleh karena ternyata mereka sedang ada di dalam konflik. Konflik yang terjadi di dalam gereja, konflik yang terjadi antar generasi. Yang satu lebih senior, yang satu lebih junior. Mereka berbeda tujuan, mereka berbeda pendapat. Terjadinya miskomunikasi, terjadinya perbedaan nilai dan pandangan. Maka akhirnya Yudia dan Sintike ini, yang merupakan orang-orang mula-mula yang mendirikan jemaat di Filipi, akhirnya mereka berkonflik. Dan kemudian konflik itu dibiarkan begitu saja, sehingga Paulus mendengar dari Epaphroditus dan merasa bahwa kalau ini dibiarkan, maka akan terjadi perpecahan di dalam jemaat. Kalau ini dibiarkan, maka pasti pergesekan itu semakin kuat, dan kemudian memberikan kesempatan kepada iblis untuk memporak-porandakan. Maka saudara, Paulus memberikan nasihat kepada mereka yang berkonflik, supaya mereka sehati sepikir. Saudara, penekanan di sini yaitu berbicara tentang nasihat. Bagaimana Rasul Paulus memberikan nasihat dengan dorongan yang kuat. Bagaimana Paulus mendorong mereka untuk kembali mengingat akan bagaimana mereka mulai melayani, akan bagaimana mereka mulai bertumbuh di dalam Tuhan, bagaimana mereka memikirkan perkara-perkara rohani, bagaimana mereka memulai membangun jemaat itu, sehingga mereka pun ada di dalam kekuatan. Tapi kini kekuatan itu mulai rapuh oleh karena konflik yang berkepanjangan. Paulus menginginkan bahwa di dalam konflik itu pun mereka harus berpikir sehati sepikir dalam Tuhan, sehingga mereka bukan memikirkan diri sendiri, melainkan memikirkan perkara yang lebih besar, yaitu perkara pelayanan, perkara tubuh Kristus, perkara membangun jemaat dengan takut akan Tuhan. Yang ditujukan adalah bagaimana memiliki keharmonisan di dalam persekutuan. Saudara, kesatuan keharmonisan itu penting, karena di dalamnya merupakan kesaksian dari gereja dan menerapkan prinsip Alkitab tentang bagaimana adanya sebuah rekonsiliasi, adanya sebuah perdamaian. Ketika Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang membawa apa? Damai. Di dalam Matius 5 ayat 9. Yuk mari kita baca sama-sama yuk. Matius 5 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama ya, 3-4 ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, Tuhan Yesus menjelaskan dengan baik berkaitan dengan karakteristik seorang yang percaya, yaitu bagaimana mereka hadir sebagai garam dan terang. Mereka hadir sebagai cerminan Kristus di dalam diri mereka. Yang diharapkan adalah mereka membawa damai, bukan merusak perdamaian itu. Seharusnya di dalam konflik yang dilihat adalah bagaimana membangun, menyelesaikan konflik itu dengan tujuan yaitu keharmonisan, saling menguatkan, saling mengerti satu sama lain, sehingga terjadi rekonsiliasi. Bapak Ibu, ketika kita ada di dalam konflik, dan konflik itu ingin kita selesaikan, maka yang harus kita lawan bukan orang yang sedang berkonflik dengan kita. Yang harus kita lawan pertama kali adalah diri kita sendiri. Ada orang-orang yang berkata, saya tidak pernah mau minta maaf. Yang satu berkata, sampai mati pun aku tak mau minta maaf. Saudara, ketika kita mengeraskan hati kita, maka konflik itu tidak akan pernah selesai.
Maka untuk kita dewasa menyelesaikan konflik, itu dimulai daripada kita menyangkal diri. Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya, ia harus memikul salibnya dan ikut aku. Saudara, membawa damai dengan penyangkalan diri itu merupakan satu perjalanan yang simultan, yang tidak boleh terpisahkan. Kalau kita mau menjadi pembawa damai, maka kita harus berani menyangkal diri kita. Kita harus berani menanggalkan ego kita. Kita harus berani melawan diri kita sendiri, sehingga konflik itu tidak berlarut-larut. Di bagian firman Tuhan yang lain, Rasul Paulus menegaskan di dalam kitab Galatia bahwa kamu yang rohani harus menolong mereka yang kurang rohani. Dalam konflik juga demikian. Saudara yang dewasa, saudara harus mulai dengan satu kedewasaan untuk menyelesaikan konflik. Saudara yang dewasa, saudara harus menjadi penengah di dalam penyelesaian konflik. Kalau kita tidak bersikap dewasa, menanggalkan ego, dan terbuka dengan sesama, terbuka dengan masalah, maka konflik akan terus terjadi dan akhirnya kita tidak mampu untuk bertahan. Inilah yang menyebabkan gereja pecah. Inilah yang menyebabkan pasangan suami istri berpisah. Inilah yang menyebabkan yang pacaran sulit menikah. Pacaran terus, entah berapa kali dia sudah ganti. Kenapa? Selalu bilang begini, nggak cocok aku, Pak. Kalau diganti lagi ditanya, kenapa yang itu? Nggak cocok. Semuanya nggak cocok. Saudara mau cari yang cocok, nggak akan pernah ketemu. Karena kita tidak akan pernah menemukan yang cocok dalam hidup kita. Tapi semakin banyak cekcok, maka semakin banyak kita melihat kecocokannya. Itulah hidup. Itulah hidup. Maka Bapak Ibu, mari kita belajar untuk mengatasi konflik sebagaimana yang ditekankan dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, mengatasi konflik yaitu bagaimana kita saling terbuka dan mendengarkan satu sama lain. Surah firman Tuhan menekankan pentingnya kesatuan dalam Tuhan. Paulus menegaskan sehati sepikir dalam Tuhan. Sehati sepikir dalam Tuhan itu berbicara tentang bagaimana kita memikirkan kedamaian, memikirkan pertumbuhan, memikirkan membangun dengan kekuatan iman. Maka di situ ketika kita ada dalam konflik, kita harus berani terbuka. Kita harus berani terbuka dan mendengarkan klarifikasi, mendengarkan penjelasan, mendengarkan satu sama lain, bukan dengan emosi yang membara, tetapi dengan hati yang penuh belas kasihan dan keterbukaan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dalam konflik emosi bisa memanas, maka memerlukan waktu untuk meredam, bukan waktu untuk lari. Sekali lagi ya, dalam konflik emosi seringkali memanas, tapi kita membutuhkan waktu. Namun bukan waktu untuk lari, bukan waktu untuk memendam, bukan waktu untuk mencari cara untuk membalaskan, tapi waktu untuk mempersiapkan diri kita terbuka dengan masalah dan mendengarkan satu sama lain, sehingga kita ada di dalam kedewasaan tersebut. Yang masih berpacaran, dalam konflik kalian mulailah terbuka satu sama lain. Biasakan untuk menyelesaikan konflik dengan segera. Jangan biarkan matahari terbenam tapi engkau masih menyimpan amarah. Matahari terbenam sudah 7 kali, 2 minggu, 3 minggu, lama-lama berminggu-minggu. Akhirnya apa? Akhirnya cinta itu pun menjadi hambar. Kenapa cinta bisa hilang? Oleh karena cinta tidak pernah dipupuk. Surah cinta bicara tentang rasa. Rasa itu adalah sebuah instrumen dalam diri kita. Dia bisa datang, tapi dia juga bisa pergi. Maka ketika cinta itu tidak dipupuk oleh karena konflik, percayalah, lama-kelamaan kita akan kehilangan cinta itu. Dan pada saat kita kehilangan cinta, maka untuk menerima satu sama lain tidak akan mungkin bisa terjadi. Syukur-syukur kalau masih pacaran. Kalau sudah nikah, waduh, itu masalah.
mau 10 konselor pun, mau 10 hamba Tuhan pun nggak akan pernah selesai. Kenapa? Karena nggak mau terbuka. Ketika saya menyelesaikan konflik antar rumah tangga, mendengarkan masalah kedua pasangan, wah berjam-jam saudara, 5 jam saya dengerin orang berantem, cuman gara-gara perkara sepele. Tapi itulah konflik. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yang kedua, bagaimana kita kemudian berkolaborasi dalam keadaan yang panas. Seringkali konflik sulit diselesaikan empat mata, maka kita membutuhkan mata yang lain. Di dalam firman Tuhan yang kita baca, Paulus meminta kepada seorang yang bernama Sunsudos. Paulus berkata di dalam ayat yang ketiga, "Ku minta kepadamu juga Sunsudos, temanku yang setia, tolonglah mereka." Sudah perhatikan di situ. Artinya konflik ini bukan konflik yang mudah. Tapi di sini kita mengerti bahwa seringkali tak kala kita berkonflik, ada ego yang membuat kita tidak mudah untuk meminta maaf, menyelesaikan. Kita butuh orang lain. Kita butuh orang yang kita bisa percaya. Untuk apa? Untuk menjadi penengah, untuk menjadi penolong, sehingga komunikasi itu dapat tersampaikan dengan baik, sehingga apa yang menjadi persoalan itu kita dapat lihat dengan mata yang terbuka. Satu ketika saya menyelesaikan masalah di dalam rumah antara anak dan orang tua. Wah, berantem panjang kali lebar kali tinggi. Mama marah sama anak, papa marah sama anak. Akhirnya mereka berkelahi satu sama lain. Kemudian saya katakan kepada anak ini, "Oke, kalau kamu mau menyelesaikan masalah dengan mamamu, maka sekarang kamu duduk di luar, saya akan masuk bertemu dengan mamamu." Dan komunikasi itu dijalankan, adanya kolaborasi, menjadi penengah, sehingga tercipta suatu kedamaian, adanya rekonsiliasi, masalah itu selesai. Maka kita membutuhkan kolaborasi kepada mereka yang dewasa, kepada mereka yang bersikap terbuka. Kita membutuhkan orang-orang seperti mereka pada saat kita ada dalam konflik. Yang ketiga, saudara, yang ketiga bagaimana kita mengatasi konflik, yaitu teruslah mencari solusi. Soalnya seringkali solusi itu gampang didapatkan, tapi seringkali juga susah. Kita lihat perang Israel Hamas, Rusia Ukraina, sampai hari ini belum selesai-selesai. Puji Tuhan Israel Hamas sudah selesai, tapi itu pun masih dengan tanda tanya, betulkah selesai? Bapak Ibu, pada saat kita ada dalam konflik, seringkali kita mencari solusi itu maunya instan. Kita maunya pokoknya cepat selesai. Yang kita mau apa? Kata maaf. Betul enggak? Ketika kita berantem, kita mau, pokoknya kamu harus minta maaf. Gampang nggak minta maaf? Gampang nggak minta maaf? Gampang. Minta maaf itu gampang. Kenapa? Karena hanya dari mulut. Tapi minta maaf dari yang permintaan maaf yang sejati, yang baik, yang benar adalah ketika itu lahir dari hati kita. Bukan hanya berkata, "Oke, aku minta maaf ya, aku salah, selesai, amin, pulang." Enggak. Itu kita masih terus ada di dalam kejengkelan. Tapi mencari solusi, yaitu bagaimana kita melihat tujuan utama dalam hidup ini, dalam komunitas gereja Tuhan, yaitu apa? Yaitu damai sejahtera dan sukacita di dalam tubuh Kristus. Inilah yang perlu kita kejar di dalam menyelesaikan, mencari solusi. Kita tidak boleh ada dalam tujuan yang tidak baik, tidak benar. Kita harus ada dalam tujuan yang utama, yaitu damai sejahtera Kristus. Maka Rasul Paulus terus mengulang, damai sejahtera Kristus kiranya ada di dalam antara engkau. Damai sejahtera Kristus kiranya menyertai engkau. Kasih dan karunia menyertai engkau. Kenapa? Karena mencari solusi, kita membutuhkan damai sejahtera. Kita membutuhkan kedamaian. Kita membutuhkan sukacita. Dan kemudian tujuannya adalah kita menjadi kesaksian yang hidup. Saudara, gereja adalah kesaksian yang hidup. Saudara adalah gereja, gerejanya Tuhan. Gereja bukanlah bangunan. Gereja adalah orang-orangnya. Bayangkan kalau di dalam tubuh Kristus kita ada di dalam satu konflik yang tidak pernah selesai, maka gereja semakin hari semakin pecah. Banyak orang tidak minat ke dalam gereja. Oleh karena apa? Oleh karena tidak mendapatkan solusi. Solusinya hanya keinginan diri, keinginan diri.
maka kita tidak pernah mencapai kedamaian sejati. Saudara, yang terakhir, yaitu bagaimana kita menyelesaikan konflik, yaitu berdamai dan saling belajar satu sama lain. Saat konsolusi sudah ditemukan, ini yang harus kita lakukan, yaitu dewasalah dalam menjalani dan belajar memahami satu sama lain. Konflik itu sudah terjadi. Kalau kita menemukan solusi, maka kita harus berani untuk berdamai dan belajar memahami satu sama lain. Kalau kita tidak memahami satu sama lain, maka tentu saja kita akan kehilangan arah kita sendiri. Saudara, maka melalui konflik kita dapat belajar. Yang pertama, kita belajar untuk terbuka dengan pendapat orang lain dan tidak memaksakan pendapat atau keinginan kita yang harus dilaksanakan. Kita saling mengerti, menerima, terbuka, dan tidak memaksakan pendapat kita harus dilaksanakan. Yang kedua, kita bisa mengedepankan pikiran yang dewasa dalam Tuhan. Inilah yang ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Filipi dan kitab-kitab kepada jemaat yang lainnya. Secara khusus di dalam ayat 8 dan 9, mari kita perhatikan di sana. Filipi pasal yang keempat kita membaca di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-8, kita lihat di situ dulu. Mari kita perhatikan. Dikatakan demikian, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, dalam konflik kita harus betul-betul mengedepankan pikiran kita akan Kristus. Maka Paulus menegaskan, damai sejahtera Allah kiranya melingkupi kita semua. Dengan demikian maka kita berusaha berjuang untuk mengisi pikiran kita dengan segala sesuatu hal yang baik, sesuai dengan iman, sesuai dengan keadilan, yang suci, yang berkenan, yang patut dipuji. Semuanya itulah yang kita pikirkan dalam diri kita, sehingga ketika kita ada dalam konflik atau kita mengalami konflik satu sama lain, pikiran yang muncul adalah pikirannya Kristus. Pikiran yang muncul adalah pikiran kehendak Allah, sehingga kita tidak terbakar dengan amarah kita, tidak terbakar dengan emosi kita, tetapi kita semakin dewasa belajar mengenal satu sama lain. Yang ketiga, menyadari benar bahwa tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang benar salah dalam konflik. Semua pasti punya andil. Bapak Ibu, belajar dalam konflik kita mengerti bahwa tidak ada yang sempurna. Semua kita adalah orang yang berdosa. Semua kita punya latar belakang. Semua kita punya berbagai macam persoalan di dalam diri kita maupun dengan sesama kita. Tetapi bagaimana kemudian kita menyadari bahwa aku dan dia, kamu dan aku, kita tidak sempurna. Kita punya kekurangan, kita punya kelemahan. Kenapa kemudian kita harus berkelahi, kita harus berkonflik hanya karena kekurangan kita masing-masing? Disinilah kita mengedepankan, menyadari bahwa semua punya andil kesalahan. Tetapi bukan berarti kita saling menuduh satu sama lain, kamu yang salah, kamu yang salah, kamu bodoh, kamu begini dan seterusnya. Kita harusnya menyadari bahwa kita juga tidak sempurna. Yang terakhir, saudara, konflik dapat memberikan penjelasan akan karakter, akan kelebihan dan kekurangan, dan memberikan kesadaran bahwa kita saling membutuhkan satu sama lain. Kita saling membutuhkan mereka, mereka butuh kita, kita butuh mereka. Kita butuh untuk saling belajar, kita butuh untuk saling melengkapi. Maka dengan demikian, saudara, saya akan menutup dengan satu kalimat daripada Paulus dalam Roma 12 ayat 18. Kita baca sama-sama yuk. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan dan menegaskan kepada kita, yaitu bagaimana kita menyelesaikan konflik kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena perkenanan-Mu, maka kami boleh menyadari bahwa dalam kehidupan sebagai orang percaya, dalam kehidupan tubuh Kristus, kami sadar bahwa seringkali antar generasi kami mengalami konflik.
Tuhan, inilah kami masing-masing pribadi. Tuhan, tolong kami agar kami bersikap di dalam kedewasaan untuk menyadari bahwa kami pun tidak sempurna, sesama kami tidak sempurna. Maka tak kala kami ada dalam konflik, baik itu konflik dengan antar individu, konflik dengan diri kami sendiri, kami boleh bersikap dewasa, terbuka menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi. Pimpin kami ya Tuhan, berkati semua jemaat Tuhan di dalam setiap aktivitas pekerjaan. Kami tahu bahwa tidak mudah, seringkali terjadi gesekan satu sama lain, baik itu sesama jemaat Tuhan, dalam hubungan suami istri, dalam hubungan relasi teman hidup, dalam hubungan dengan teman sekerja, hubungan dengan sesama orang Indonesia, dengan orang Jepang dan lain sebagainya. Tuhan, kami sadar bahwa seringkali kami terlibat dalam konflik dan kami tidak berusaha untuk menyelesaikan. Ampuni kami ya Tuhan, tolong kami untuk kami memiliki kedewasaan yang baik, sehingga kami saling bangun, saling bahu-membahu untuk membangun tubuh Kristus yang sejati. Berkati keluarga kami, orang tua kami, sanak famili kami, saudara-saudara kami yang kami kasih yang jauh daripada kami. Tuhan, kiranya memberkati kami. Demikian kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan, baik itu gereja GI3 di seluruh Jepang, baik itu gereja-gereja asal kami. Tuhan, memberkati para pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, majelis jemaat, semua pelayan Tuhan di gereja Tuhan. Biarlah gereja-gerejamu boleh saling bahu-membahu untuk memberitakan Injil Tuhan kepada setiap orang yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa negara kami serahkan bangsa ini. Biar Tuhan pelihara, Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sempurnakan doa kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Masing-masing kita berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduslah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan kepada Petrus. Terima kasih Tuhan yang telah disampaikan Pendeta Efra. Semoga firman yang kami dengar bisa menjadi hikmat bagi kami semua. Baiklah, selanjutnya kita akan mengucapkan kalimat rasuli. Jemaat dipersilakan berdiri. Bersama dengan seluruh umat percaya di segala tempat dan di sepanjang abad, marilah kita mengucapkan kalimat rasuli. Hendaklah masing-masing kita berkata, Bapa yang Maha Kuasa, dan pada Yesus Kristus yang kita, yang dikandung dalam kudus, yang menjadi sesuatu di pemerintahan serta turun ke dalam kerajaan pada hari yang ketiga dari orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa Kuasa. Yang sana tidak akan tetap semakin hidup. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus, sesuatu yang kudus, Indonesia. Terima kasih jemaat. Baiklah, selanjutnya kita akan menjalankan persembahan sebagai blok. Untuk kantong pertama untuk kas gereja, dan yang kedua untuk operasional gereja. Dan di depan saya bersedia kotak di sebelah kiri untuk sewa ruang gereja, dan sebelah kanan untuk perpuluhan, ucapan syukur, misi, dan diakonia. Dan tanda puja Yesus memanggil.
lepas pribadi dalam keadaan sehat dan tidak perlu suatu pun. Ya Bapa, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk melaksanakannya, melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, agar hidup kami Tuhan berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi garam dan terang untuk di orang-orang di sekeliling kami. Begitu juga ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Tuhan terus pimpin Kak Epra Tuhan dalam pelayanannya Tuhan, dalam keluarga juga Tuhan. Tuhan bimbing setiap apapun menjadi pergumulan mereka Tuhan, pergumulan keluarga ini Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan terus menguatkan, Tuhan terus membimbing dalam pelayanan. Begitu juga untuk kami Tuhan Yesus. Tuhan tetap ajari kami Bapa, ajari kami bagaimana semestinya berada di dalam lindungan Tuhan. Ajari kami bagaimana kami harus berjalan menurut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keluarga kami yang jauh, yang di Indonesia juga Tuhan. Tuhan berkati setiap aktivitas mereka Tuhan. Tuhan tak melindungi, sertai mereka Bapa, berikan kesehatan yang baik, sehingga apapun yang mereka alami Tuhan mampu mengucap syukur hanya kepada Tuhan saja. Begitu juga ya Tuhan Yesus, kami telah mengumpulkan sebagian dari apa yang kami miliki Bapa, sehingga persembahan ini Tuhan berguna untuk kerajaan Tuhan, berguna untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di dunia, khususnya di Fukuoka Tuhan. Ajar kami pengurus juga Tuhan untuk mempergunakannya dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Ini hidup kami Tuhan, tetap kami serahkan dalam tahun pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberkati kami, menyertai kami pribadi lepas pribadi. Di atas semuanya itu Tuhan, ampunilah salah dosa kami Tuhan, agar layak kami disebut sebagai anak-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih. Baiklah, kita masuk dalam pembacaan firman tadi Jumat. Gereja yang terdominasi Injil Indonesia. Visi G3 menjadi komunitas murid Kristus di Jepang yang telah diperlengkapi untuk menjangkau yang terhilang. Tema G3 tahun 2025, generasi beriman alat kebenaran. Info ibadah minggu ini, ibadah anak pukul 10 sampai 10.30, ibadah umum pukul 10.30 sampai 12.30. Untuk ibadah minggu depan, tema khotbah generasi yang mendukung, terambil dari Filipi 4 ayat 10 sampai 23, nas pembimbing 2 Korintus 4 ayat 1. Yang untuk khotbah untuk minggu depan dibawa oleh pendeta Adeka itu bos saudara Bapak Irwan Simandulang, singer saudari Lara Telaum Banua, pemusik di musik, penyambut jemaat atau persembahan Ibu Tabita Lambe, proyektor saudara George Christensen, guru sekolah minggu saudari Desi Sitepu. Untuk kesaksian pujian minggu depan anak sekolah minggu, pelayan perjamuan minggu depan Ibu Nia Anastasia dan Ibu Lineke Lambe. Berita dan info minggu ini bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan persepuluhan secara teratur, silakan menghubungi bendahara gereja Ibu Lineke atau Ibu Laura Nainggolan. Bagi jemaat yang rindu melayani sebagai pemusik, singer, multimedia, guru sekolah minggu, dan lain-lain, silakan menghubungi pengurus. Bagi jemaat yang ingin mengikuti kelas katekisasi, CD dewasa, dan pranikah, bisa menghubungi hamba Tuhan, pendeta Ade Efra Mugu, atau ketua majelis Ibu Nia Anastasia. Persekutuan doa dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 pukul 21 secara online.
Bagi jemaat yang beribadah di G3 Fukuoka, apabila pintu utama gedung gereja tidak terbuka, silakan masuk melalui pintu samping dan menghubungi sosial media gereja. Bisa lewat Instagram ataupun Facebook G3 Fukuoka agar pintu samping dibuka. Hari ini ada usaha dana berupa bazar makanan untuk membantu dana Paskah. Pendaftaran retret pemuda paling lambat tanggal 28 Februari 2024. Silakan menghubungi Bapak Sofena Sugiyah atau Bapak Irwan Simandulang. Dan juga ada retret sejepak